Ya, pertemuan tahunan Bank Indonesia yang dilangsungkan hari ini bisa dibilang jadi salah satu agenda terpenting yang ditunggu-tunggu oleh pemangku kebijakan, pelaku bisnis dan juga pelaku pasar di Indonesia. Temanya sendiri untuk tahun ini adalah sinergi dan inovasi memperkuat ketahanan dan kebangkitan menuju Indonesia maju. Jadi ketahanan atau resiliensi dan kebangkitan atau recovery. Jadi dua kata ini seakan jadi kunci ya untuk mengakar arah dari kebijakan BI ke depan untuk perekonomian Indonesia, terutama dari segi moneter. Lalu bagaimana sebenarnya implikasi dari pertemuan Bank Indonesia ini? Bagaimana pula indikator-indikator ekonomi Indonesia saat ini? Apakah secara fundamental masih cukup solid, terutama di tengah begitu banyaknya gejolak ekonomi dunia? Saya akan bahas lebih lanjut di rapor Centeng Moneter sampai akhir 2022. Kita akan mulai dulu dengan pertanyaan fundamental pertama. Sebenarnya apa yang dibahas di pertemuan Bank Indonesia ini? Kurang lebih ada 3 poin utama. Pertama adalah memastikan bahwa pemerintah akan selalu berada di pasar dan mencegah risiko eksternal berdampak besar ke Indonesia. Dalam rangka risiko eksternal ini sebenarnya adalah kaitannya terhadap tekanan ke rupiah. Gimana sih rupiah saat ini dan ke depannya? Karena nilai tukar rupiah ngaruh sekali ke risiko inflasi, membekaknya beban impor, hingga beban utang pemerintah dan korporasi dalam bentuk dolar Amerika. Kedua adalah memastikan bahwa policy coordination antara pemerintah, BI, dan OJK terutama untuk menjaga daya beli masyarakat. Kalau kita ngomongin daya beli masyarakat, ini kaitannya sama dengan kebijakan moneter dan menjaga inflasi agar tingkat harga di perekonomian tetap terkendali. Nah, ketiga adalah pemerintah akan selalu berkomitmen untuk mendorong investasi masuk ke tanah air. Kalau kita ngomongin investasi masuk ke tanah air, ini erat berkaitan dengan suku bunga. Apakah tingkat suku bunga Indonesia bisa cenderung favorable untuk menarik capital inflow ke Indonesia? Nah, dari 3 poin tadi ada baiknya sekarang kita langsung cermati bagaimana pergerakan indikator ekonomi Indonesia lainnya saat ini. Kita akan mulai dengan kinerja rupiah. Kita tarik data year to date dari Desember 2021, waktu itu ada di 14.287. Kalau kita lihat ada cenderung upward trend, di mana di 15.000 itu sudah mulai tercapai pada September 2022. Tapi ada kecenderungan terus naik sampai akhirnya di penutupan kemarin ditutup di 15.740. Kalau kita lihat sendiri sebenarnya apa sih yang menyebabkan kenaikan rupiah ini terus melemah terhadap dolar Amerika? Alasan utamanya adalah aksi agresif dari The Fed dalam menaikkan suku bunga. Implikasinya apa? Dana asing jadi banyak keluar ke luar dibandingkan dari Indonesia. Orang cenderung memburu dolar Amerika dan secara alami dolar Amerika jadi menguat dan memukul mata uang negara lain. Bisa dibilang pelemahan rupiah ini memang tertebak karena ini juga sejalan dengan pelemahan mata uang negara lainnya dan bukan karena kebijakan atau situasi internal yang menyebabkan rupiah kita melemah. Maka dari itu BI melakukan segala cara untuk menjaga stabilitas rupiah dan memitigasi risiko nilai tukar yang tinggi saat ini. Karena di satu sisi lain sebenarnya pelemahan rupiah ini tidak begitu buruk kalau dibandingkan pelemahan mata uang negara lain. Contohnya yen sudah melemah 22% year to date dan bahkan Turkish lira itu sudah keok sampai 40% melemah terhadap dolar Amerika di tahun ini. Kita lanjut ke indikator ekonomi lainnya yaitu inflasi. Inflasi kita lihat bersama di sini. Per bulan Agustus ke September itu sudah mencapai 5%-an ya, bahkan tertinggi di September 2022 di 5,94%, turun sedikit di Oktober di 5,71%. Tadi beberapa memperkirakan konsensus ada kenaikan 0,2% ya mantuman di November ini. Kita melihat memang ada kenaikan upward trend lagi ya untuk tingkat inflasi. Nah, untuk tingkat inflasi sendiri ini memang meningkat cukup drastis di 5%-an ke atas beberapa bulan terakhir karena dipicu kenaikan harga komoditas global. Kita tahu ada perang juga di Ukraina, Rusia, jadi suplai beberapa komoditas juga jadi terhambat. Harga barang dalam negeri jadi naik. Misalnya minyak goreng waktu itu naik harganya karena harga CPO naik. Terus harga minyak bikin harga BBM, harga naik BBM-nya. Harga BBM naik, harga barang-barang in general juga secara keseluruhan naik. Jadi implikasi risiko eksternalnya memang tinggi sekali ke tingkat harga di Indonesia.
Berarti bisa disimpulkan alasan pertama inflasi naik terus karena cost push inflation atau karena kenaikan rata-rata harga secara umum dari supply chain. Nah, di akhir tahun yang perlu kita waspadai juga adalah demand pull inflation yang disebabkan oleh event menjelang akhir tahun. Jadi demand atau permintaan terhadap barang cenderung meninggi karena masyarakat akan cenderung konsumsi, belanja, liburan, dan lainnya di akhir tahun. Tapi tentunya kita juga sembari menunggu rilis inflasi dari BPS pada Kamis ini. Kita lanjut ke indikator ekonomi lainnya untuk menakar bagaimana sebenarnya kekuatan ekonomi Indonesia saat ini. Itu kenaikan agresif suku bunga acuan. Kita lihat dari Desember 2021 year to date sampai Agustus masih rasanya aman di 3,5% saja ya kebijakan BI 7-day repo rate. Tapi kita melihat sejak Agustus sampai sekarang ada kenaikan yang begitu agresif. Bahkan per November ini sudah naik 175 basis poin, sekarang di 5,25%. Nah, kenaikan agresif ini memang respon terhadap BI, terhadap The Fed yang paruh-paruh ini belakang ini juga sudah sangat hawkish gitu ya untuk menaikkan suku bunga mereka agar rupiah selamat dan dana asing tidak keluar terus. Di dalam negeri kita juga lihat bahwa inflasi mulai naik, makanya BI juga mulai menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, tapi tentunya ada konsekuensi yaitu NPL bisa naik dan suku bunga kredit juga akan semakin berat. Nah, kita lanjut ke cadangan devisa Republik Indonesia. Kalau kita melihat ada penurunan yang cukup drastis ya, sampai sekitar 14 miliar dolar Amerika. Sebenarnya kenapa sih? Kan katanya ekspor lagi baik-baik, neraca perdagangan juga surplus. Nah, kira-kira kenapa? Kita juga melihat bahwa ekspor baik dan neraca perdagangan surplus ini tidak terlalu berpengaruh ke cadangan devisa karena susut digunakan oleh BI untuk menjaga stabilitas rupiah untuk melawan strong dollar dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Penyusutan ini juga tambah lagi karena devisa hasil ekspor di dalam negeri agak sulit buat ditahan karena eksportir masih enggan untuk taruh uangnya di dalam negeri karena deposito falas masih belum begitu menggiurkan kalau dibandingkan negara-negara lain semacam Singapura. Namun di satu sisi BI tetap berargumen bahwa cadangan devisa ini juga tetap masih tinggi karena posisinya masih setara dengan pembiayaan impor 5,9 sampai 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan juga di atas standar internasional yaitu 3 bulan pembiayaan impor. Jadi bisa disimpulkan walau masa-masa ini challenging dan ada kewaspadaan tersendiri melihat indikator-indikator ekonomi Indonesia, nyatanya perekonomian negara kita masih cukup solid dibandingkan negara lainnya di tengah ketidakpastian perekonomian global. Jadi di pertemuan BI ini kebijakan BI kedepannya patut diamati bersama agar arah kebijakan BI mencapai resiliensi dan recovery ekonomi Indonesia benar dapat tercapai.